dunia mara, sebuah alam bayangan paralel yang tidak terlihat oleh mata makhluk biasa. Rio berdiri diam tanpa menunjukkan emosi. Tubuhnya menyatu sempurna dengan kabut hitam yang berputar pelan di sekelilingnya, menciptakan kamuflase tingkat tinggi yang menutup keberadaannya sepenuhnya dari pandangan dunia. Auranya terasa sangat tenang, dingin, dan terkendali. Sama sekali tidak menunjukkan gejolak energi meskipun berada di tengah kekacauan. Rambut hitamnya bergoyang samar mengikuti aliran energi mara yang mengalir di dimensi tersebut. Matanya yang hitam pekat menyipit tajam, fokus mengamati arus mundurnya pasukan iblis yang sedang kocar-kacir. Di sampingnya, Krepa berdiri dalam wujud seperti serigala bayangan yang sangat besar. Tubuhnya tidak padat, melainkan terdiri dari bulu yang menyerupai asap hitam pekat yang terus bergerak secara dinamis. Mata merahnya menyala tajam, telinganya bergerak mengikuti setiap detail suara yang merambat dari luar dimensi mara. Hidungnya mengendus udara dengan rakus, menatap aroma darah dan ketakutan yang menembus celah antar dunia secara presisi. Rio tersenyum tipis. Ia melihat kedua tangannya di depan dada dengan sikap santai. Suaranya terdengar pelan dan datar, namun mengandung ejekan yang sangat jelas terhadap situasi di bawah. Lihatlah betapa kacaunya mereka, Krepa. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk menghabisi mereka, tapi para manusia lebih memilih untuk tidak mengejar karena tujuan mereka adalah gerbang surga. Rio menggeser posisi kakinya sedikit ke arah kiri. Di dunia mara, pergeseran langkah kecil itu membuat sudut pandangannya berubah secara drastis, memungkinkan dirinya untuk mengikuti alur jalan mundur pasukan iblis dari arah samping dengan lebih detail. Di tempat itu, waktu terasa berjalan jauh lebih lambat, memberi mereka ruang bagi pengamatan strategis tanpa perlu merasa tertekan oleh durasi. Krepa menggeram rendah, getaran suaranya membuat kabut di sekitarnya beriak. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang bagus, Rio. Akan tetapi, sangat disayangkan jika harus mati-matian juga memusnahkan mereka. Akan semakin banyak korban pastinya jika mereka mengejar para iblis yang lari. Mungkin kita bisa bertindak sendiri, Rio. Sepertinya itu asik. Rio menggelengkan kepalanya pelan. Ia menolak usulan Krepa dengan sikap yang tegas. Tidak, Krepa. Kita hanya sebagai pengamat saja. Pasukan mara masih belum apa-apa dibandingkan para iblis di bawah sana itu. Kita harus mencari Mars nanti. Banyak hal yang ingin aku tanyakan. Krepa mendengus pelan, mengeluarkan asap hitam dari hidungnya. Namun, ia tidak berani membantah keputusan. Rio kembali melangkah maju ke depan. Di dunia mara, bayangan tubuhnya bergerak sejajar dengan arus pergerakan iblis di dunia itu. Ia mengikuti mereka tanpa menimbulkan suara sedikit pun dan tanpa meninggalkan jejak energi yang bisa dilacak oleh indera. Sementara itu, tingkat kepanikan di barisan belakang pasukan iblis semakin terasa nyata. Mereka berlari semakin cepat tanpa memperdulikan rekan di sampingnya, membuat formasi tempur mereka benar-benar runtuh total. Beberapa iblis jatuh tersandung ke dalam kawah ledakan. Beberapa lainnya ditinggalkan begitu saja meskipun mereka masih hidup dan memohon bantuan. Darah hitam mulai mengalir dari sela-sela retakan tanah yang hancur. Secara tiba-tiba, sebuah portal hitam muncul secara acak tepat di tengah jalur pelarian. Sebuah portal terbuka yang setengah bagian saja. Energi iblis di tepiannya bergetar tidak stabil dengan frekuensi yang tinggi. Portal itu menelan dua iblis yang berada paling dekat. Lalu secara mendadak, portal itu runtuh dan meledak, menyisakan potongan tubuh yang jatuh menghantam tanah dengan bunyi yang berat. Di barisan depan yang paling dekat dengan jalur pelarian utama, Jigen dan Misteri terus memimpin gerakan mundur. Meskipun terlihat jelas bahwa kondisi fisik mereka tidak lagi ideal untuk bertarung, nafas mereka terdengar tersengal dan aura gelap yang biasanya menekan mental lawan kini terasa sangat tidak stabil. Luka bakar akibat energi suci di tubuh mereka masih mengeluarkan asap tipis yang menyengat. Sementara daging di sekitar luka tersebut nampak rusak parah dan berwarna keabu-abuan. Jigen berhenti secara mendadak. Ia menancapkan kaki besarnya di dalam tanah berlumpur hingga amblas beberapa sentimeter. Ia menoleh dengan tatapan tajam ke arah Misteri. Suara geramannya terdengar sangat syarat akan amarah yang tertahan. Jika kau menyalahkan karena aku yang memimpin, maka kau keliru, Misteri.
Aku sudah bekerja keras ratusan tahun. Kontribusi apa yang kau punya hanya bersembunyi dengan sesuatu yang remeh seperti itu? Beberapa iblis tingkat tinggi yang berada tepat di belakang mereka hampir saja bertabrakan satu sama lain karena perhentian mendadak tersebut. Misteri tidak tinggal diam. Ia membalas dengan suara yang sangat keras dan tajam, tidak kalah mengintimidasi dibandingkan Jigen. Remeh kau bilang? Jika bukan karena aku, benteng surga tidak mungkin tertembus. Dan kau masih bilang itu remeh? Jigen mendengus dengan nada merendahkan. Sisik di sepanjang lehernya bergetar hebat menunjukkan kekesalan yang mendalam. Baiklah, sekarang apakah dengan caramu itu kau berhasil sekarang? Jadi, untuk apa kau bicara omong kosong yang sudah berlalu? Misteri meraung marah mendengar pernyataan itu. Ia membuka rahangnya lebar-lebar. Api hitam kecil menyembur keluar dari mulutnya sebagai bentuk luapan emosi. Semburan api itu menghantam tanah di antara mereka berdua, mendesis dengan keras sebelum akhirnya padam oleh kelembapan lumpur, meninggalkan bekas tanah yang hangus menghitam. Para jenderal iblis yang berdiri di belakang mereka berdua hanya bisa berdiri kaku. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki keberanian untuk bicara atau menengahi. Meski rasa kemarahan terhadap kepemimpinan dan ketakutan akan maut bercampur sangat jelas di wajah mereka yang penuh luka. Tiba-tiba, dari arah depan jalur mundur yang seharusnya kosong, suara derap kaki dan jumlah masif terdengar sangat jelas. Permukaan tanah mulai bergetar dengan frekuensi yang konstan. Pasukan iblis seketika terhenti karena terkejut. Di balik kegelapan hutan yang hancur, muncul barisan besar pasukan yang tidak mereka duga sebelumnya, yaitu pasukan kayangan. Ribuan obor menyala terang benderang, memantulkan cahaya pada zirah emas yang mereka kenakan, menciptakan pemandangan yang menyilaukan mata para iblis yang terbiasa dengan kegelapan. Di barisan paling depan, sebuah kereta kuda emas berhenti dengan hentakan kuat. Seorang jenderal kayangan berdiri tegak di atasnya dengan tombak panjang yang terangat tinggi ke arah langit. Jenderal itu adalah Shijin. Ia berteriak dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru medan tempur. Wadah Jandoi, Laile! Prajuritnya langsung merespon dengan teriakan perang yang memekakkan telinga. Raungan ribu pasukan kayangan itu benar-benar mengguncang udara di ladang reruntuhan tersebut. Jigen menggeram keras. Ia menyipitkan matanya, mencoba melihat kekuatan musuh yang baru datang itu. Sial, pasukan mana itu? Misteri mendengus kasar. Ia mencoba tetap terlihat tenang, meskipun tangannya sedikit gemetar di samping tubuhnya. Mereka hanyalah pasukan kerikil yang menghalangi jalan. Apa yang dikhawatirkan? Mendengar perintah tersirat itu, para iblis mulai mengangkat senjata mereka kembali. Meskipun sebagian besar tangan mereka gemetar karena kelelahan dan rasa takut. Raungan balasan terdengar dari para iblis, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih mereka miliki. Namun, langit di atas mereka tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada benda besar yang jatuh dari angkasa. Dari arah atas, ribuan pasukan kuda terbang turun dengan kecepatan tinggi secara vertikal. Suara kepakan sayap mereka terdengar sangat keras seperti deru badai. Di depan barisan pasukan terbang itu, nampak sosok kuda yang sangat hebat. Tubuhnya sedang dalam proses perubahan dari bentuk kuda raksasa menjadi seorang pemuda dengan fisik berotot yang sangat kuat. Sebuah gada raksasa bermata duri muncul seketika di tangannya yang besar. Ia mendarat dengan dampak yang kuat, kemudian berteriak, "Syudara!" Gelombang energi berat menghantam udara di depan barisan iblis, membuat mereka tertekan mundur beberapa langkah secara paksa. Jigen menggeram dengan nada frustasi yang semakin nyata. Pasukan lain, kurang ajar. Apakah semua ini sudah direncanakan? Misteri menyipitkan matanya. Ia menilai kekuatan pasukan yang mengepung mereka dari berbagai sisi. Jika hanya mereka, kita masih bisa melawan. Namun, sebelum Jigen atau Misteri sempat memberikan perintah serangan apapun, kegelapan di sisi lain medan tempur mendadak terbelah oleh cahaya yang berbeda. Cahaya pucat yang menyerupai sinar rembulan menyinari medan perang yang kotor itu. Ribuan pasukan bulan muncul dari balik kabut bayangan. Mereka dipimpin oleh sosok wanita cantik. Tubuhnya memancarkan cahaya bulan yang terasa sangat dingin namun stabil, kontras dengan energi panas di sekitarnya.
Wanita itu mengangkat tangannya, memberikan perintah suci bagi pasukannya. Dengan kehendak Dewi Bulan, para iblis harus dimusnahkan. Suara senjata yang ditarik secara serempak dari sarungnya bergema di udara. Kepanikan total akhirnya meledak di dalam barisan iblis yang kini benar-benar terkepung dari 3 arah oleh pasukan kayangan, pasukan kuda terbang, dan pasukan bulan. Sial, ini tidak bisa. Mundur ke sisi lain, cepat! Jigen berteriak dengan suara yang parau karena terdesak. Pasukan iblis yang tersisa langsung berbelok tajam ke arah kiri, berusaha lari sekuat tenaga menghindari kepungan tersebut. Namun, keputusan taktis itu terbukti sangat fatal. Dari arah belakang dan samping, pasukan gabungan Shijin, Sabrani, dan Chang'e menyerbu secara bersamaan dengan kekuatan penuh. Serang! Suara pedang yang menghantam zirah, panah yang menembus tubuh, dan ledakan sihir penghancur barisan terdengar tumpang tindih. Para iblis itu jatuh satu persatu ke tanah yang berlumpur. Jeritan kesakitan dan permohonan ampun memenuhi udara malam yang kelam itu. Dalam hitungan menit yang sangat brutal, sebagian besar pasukan iblis yang tersisa akhirnya tumbang. Darah hitam kini benar-benar membanjiri tanah ladang reruntuhan tersebut, menciptakan genangan yang sangat luas. Jigen dan Misteri dengan sisa segelintir bawahan inti mereka segera bekerja sama untuk membuka portal dimensi darurat yang sangat besar. Sebuah lubang hitam pekat terbuka dengan paksa di depan mereka. Jigen, Misteri, dan para jenderal utama langsung melompat masuk ke dalam portal tersebut tepat sebelum portal itu menutup dan menghilang dari dunia. Kekalahan telak yang sangat memalukan kini tidak terelakkan lagi bagi pihak iblis. Di antara tumpukan ribuan mayat iblis yang bergelimpangan di medan tersebut, sosok Reta tergeletak dalam kondisi tidak berdaya, tertimbun oleh tubuh iblis yang jatuh lebih besar darinya. Tubuh kecilnya sama sekali tidak terlihat dari permukaan, sehingga tidak ada satupun dari pasukan aliansi manusia dan kayangan yang menyadari keberadaannya di sana. Sementara itu, jauh di dalam pinting surga, cahaya suci yang hangat mulai memancar dari pusat bangunan utama tenda yang dimulai proses pemulihan. Para tabib terlihat bekerja tanpa henti di tenda-tenda medis. Pasukan yang selamat mulai beristirahat di koridor. Yang lainnya mulai melakukan rekonstruksi dinding yang hancur. Harapan perlahan-lahan tumbuh kembali di hati setiap penyintas. Meskipun semua orang tahu jauh dalam pikiran mereka bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Di dunia mara, Ryo masih berdiri diam di tempatnya, menyaksikan seluruh rangkaian kehancuran pasukan iblis tersebut tanpa ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya yang dingin. Ya, ini aku rasa cukup menarik. Sah, dan ini pastinya belum selesai, Ryo. Tentu saja, Krepa. Dan saat mereka kembali, dunia ini mungkin kan berubah sekali lagi. Secara perlahan, kabut hitam di sekeliling mereka berdua mulai menebal dan menutup pandangan mereka terhadap dunia sekitar. Ryo dan Krepa menghilang ke dalam kedalaman dimensi mara yang paling gelap, meninggalkan ladang pembantaian yang kini hanya disisiri oleh pasukan pembersih dari kayangan. Langit di atas pinting surga masih terkunci oleh gumpalan awan tebal berwarna kelabu tua yang menggantung rendah. Tekanan udara terasa berat, membawa aroma besi dari darah dan sengatan belerang yang membakar indera penciuman. Di bawahnya, hamparan tanah yang dulunya merupakan padang rumput hijau kini telah musnah, berganti menjadi kubangan lumpur hitam yang licin dan berbau busuk. Cairan pekat mengalir dari tumpukan mayat iblis yang terdistorsi, mengisi celah-celah tanah yang retak akibat hantaman energi kinetik tingkat tinggi. Beberapa mayat iblis masih menyisakan bara api di bagian organ dalam mereka yang terekspos. Asap hitam tipis mengepul dari luka-luka menganga di bagian leher dan dada, bergerak lurus ke atas sebelum akhirnya buyar dihantam angin malam yang menusuk tulang. Suara desisan sisa mantra terdengar di beberapa titik, menciptakan efek statis yang membuat bulu kuduk berdiri. Pasukan pembantai bayangan yang dipimpin oleh Shijin bergerak masuk ke dalam formasi perimeter yang sangat ketat. Cirah perak mereka yang seharusnya berkilau kini tertutup lapisan kotoran. Namun,
Ukiran batu spiritual pelindung pada logam tersebut masih berdenyut dengan cahaya biru pucat yang ritmis. Setiap prajurit memegang senjata mereka dengan posisi siap serang. Hentakan sepatu mereka di atas lumpur menciptakan suara basah yang seragam. Shijin berada di posisi paling depan. Tatapannya tajam menyapu setiap jengkal gundukan mayat. Bekas luka di pipi kirinya terlihat menonjol saat ia mengatupkan rahangnya dengan kuat. Tombak pembelah langit miliknya dipegang dengan posisi ujung mengarah ke arah bawah, membiarkan darah hitam itu menetes perlahan ke tanah. Shijin berhenti mendadak. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dengan telapak terbuka. Secara instan, seluruh pasukan di belakangnya menghentikan langkah tanpa suara gisikan logam yang berlebihan. Mereka segera merendahkan tubuh dan mengambil posisi siaga tempur. Maju perlahan, periksa setiap sudut, pastikan tidak ada iblis yang hidup. Perintah Shijin keluar dengan nada yang rendah namun penuh otoritas. Suara memecah keheningan medan perang yang mencekam. Tanpa perlu jawaban verbal, para prajurit langsung membagi diri. Sebagian bergerak ke arah tumpukan bangkai yang menggunung, sementara yang lain mengamankan jalur evakuasi. Seorang prajurit muda dengan pedang panjang mendekati sosok iblis setinggi 2 meter yang tergeletak diam. Ia memastikan posisi kakinya stabil di atas lumpur sebelum menghujamkan bilah senjatanya tepat ke jantung iblis tersebut. Tekanan gas dari dalam tubuh iblis itu meledak, menyemburkan darah hitam yang kental ke zirah sang prajurit. Cairan itu mendesis saat menyentuh permukaan batu spiritual pelindung. Prajurit itu tidak berkedip. Ia menarik pedangnya dengan satu hentakan kuat, lalu mengangkat tangan kirinya ke arah rekan-rekannya sebagai isyarat target tersebut telah mati sepenuhnya. Di sisi lain, satu tim kecil menyisir dinding tebingnya hancur. Mereka menyalakan obor api biru yang tidak menghasilkan karbon ataupun asap, sehingga pandangan mereka tetap jernih. Cahaya biru itu memantul di permukaan batu yang retak, menyikap bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding tebing. Seorang prajurit merangkak mendekati sebuah celah gelap, mengarah ujung tombaknya ke dalam. Aman, di sini tidak ada pergerakan. Laporannya terdengar singkat, namun di ujung medan perang yang lebih gelap, terdengar suara rentetan tubuh di atas kerikil yang tajam. 2 ekor iblis dengan kondisi fisik yang hancur berusaha merangkak menjauh. Sayap mereka hanya menyisakan tulang-tulang yang patah dan darah terus mengucur dari perut mereka yang telah robek. Seorang prajurit pembantai bayangan muncul dari balik kabut tipis. Ia berjalan dengan tenang, tidak menunjukkan kebencian maupun rasa kasihan. Pedang panjangnya menebas ke udara dengan kecepatan tinggi, memisahkan kepala iblis pertama dari bahunya dalam satu gerakan bersih. Sisa energi iblis di dalam tubuh itu bereaksi dengan udara, menimbulkan ledakan statis kecil sebelum akhirnya benar-benar padam. Iblis kedua yang berada di dekatnya membuka mulut, mencoba mengeluarkan teriakan peringatan atau mungkin rintihan kesakitan. Namun, sebelum suara itu sempat keluar, sebilah pedang dari prajurit lain sudah menembus tenggorokannya dengan akurasi yang mematikan. Di atas sebuah bukit kecil yang memberikan keunggulan visual, Sabrani dan Chang'e berdiri memantau situasi. Sabrani dengan postur tubuhnya yang masif nampak seperti monumen yang kokoh di tengah badai. Jubah merahnya yang tebal melambai pelan tertiup angin, memperlihatkan noda darah yang sudah mengering. Ia terus menggosok dada saudara miliknya dengan kain kasar, memastikan tidak ada sisa jaringan daging iblis yang menempel di sela-sela gerigi senjatanya. Chang'e berdiri dengan anggun di sampingnya. Meskipun debu perang menempel di gaun putihnya, ia tidak sedikit pun lengah. Jari-jarinya sudah berada di posisi siap menarik tali busul bulan sabitnya. Matanya yang jernih terus bergerak mengikuti koordinat pergerakan pasukan Shijin di bawah sana. Apakah semuanya sudah bersih, Jenderal Shi? Suara Sabrani berat dan dalam bergema di telinga Shijin melalui frekuensi energi komunikasi jarak jauh. Sabrani tetap fokus menatap cakrawala, mewaspadai adanya pergerakan dari arah hutan gelap di kejauhan. Shijin sedikit memeringkan kepalanya ke arah bukit tanpa mengendurkan kewaspadaan pada area di depannya. Ia mengamati pasukan yang masih menusuk setiap bangkai yang mereka temui. Belum sepenuhnya, Tuan Sabrani. Tapi kami berusaha untuk menyisir sekali lagi. Siapa tahu ada yang masih terlewat. Shijin menjawab sambil memberikan tanda kepada kelompok di sisi kiri untuk bergerak lebih jauh ke area bayangan. Chang'e mengangguk pelan. Ia melepaskan sedikit ketegangan pada bahunya, namun matanya tetap terpaku pada pergerakan bayangan di medan tempur. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang,
membawa debu hitam yang membutakan mata bagi manusia biasa. Suara gesekan logam antar sirah prajurit terdengar lebih intens saat mereka memperrapat formasi. Atmosfer di tempat itu tiba-tiba berubah, seolah-olah tekanan gravitasi meningkat secara mendadak. Jejak! Di sini ada jejak! Teriakan itu datang dari sisi barat, di dekat sebuah kawah besar bekas ledakan mantra. Beberapa prajurit segera melesat ke arah sumber suara dengan senjata terhunus. Di tanah yang becek, terdapat ukiran simbol iblis kuno yang memancarkan cahaya ungu gelap. Simbol itu berdenyut seirama dengan detak jantung yang lambat, seolah-olah tanah itu sendiri sedang bernafas. Si Jin segera berlari menuju lokasi tersebut. Ia berlutut satu kaki untuk mengamati simbol itu dari jarak dekat, namun tetap menjaga jarak aman. Jangan sentuh secara langsung, berhati-hatilah. Peringatannya datang tepat waktu. Seorang prajurit senior di sampingnya segera merapalkan mantra pelindung tingkat menengah. Sebuah kubah cahaya transparan menyelimuti area di sekitar simbol tersebut. Seketika, simbol itu meledak. Tekanan udara dari dalam tanah menyemburkan api hitam yang dingin namun korosif. Api itu menghantam kubah pelindung hingga retak, namun berhasil tertahan sebelum mengenai para prajurit. Tanah di sekitar area itu terangkat dan hancur menjadi partikel kecil. Jebakan yang sederhana, tapi ini cukup untuk melukai jika tidak waspada. Si Jin menegaskan. Ia berdiri kembali, menepuk bahu dari lututnya. Matanya kini lebih waspada dari sebelumnya. Ia tahu bahwa di mana ada jebakan, biasanya ada pengintai yang mengawasi. Pasukan kembali menyebar dengan ritme yang lebih waspada. Setiap prajurit kini saling melindungi punggung rekan mereka. Di tengah-tengah tumpukan mayat yang paling besar, di mana tubuh-tubuh iblis bertumpuk setinggi 3 meter, terdengar suara gesekan kain yang sangat halus. Suara itu hampir tidak terdengar di antara deru angin. Namun, telinga terlatih prajurit pembantu bayangan tidak melewatkannya. Seorang prajurit di posisi terdekat mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan memberikan sinyal secara visual. Ada yang bergerak! 2 prajurit lain segera memutar, mengepung gundukan mayat itu dari sudut yang berbeda. Mereka bergerak dengan langkah kaki yang sangat ringan, hampir tidak menimbulkan riak di atas lumpur. Salah satu prajurit menggunakan ujung pedangnya untuk menyibak tumpukan mayat iblis yang hancur itu. Tiba-tiba, sebuah tangan yang ramping dengan kulit pucat muncul dari celah antara tubuh-tubuh besar tersebut. Seorang wanita merangkak keluar dengan gerakan yang sangat lambat dan gemetar. Ia berdiri dengan susah payah di atas tumpukan bangkai. Matanya berwarna merah redup, menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Sepasang tanduk kecil mencuat dari rambut hitamnya yang kusut dan berlumuran darah. Kimono yang ia kenakan sudah hancur, robek di bagian bahu dan pinggang, memperlihatkan luka-luka sayatan yang masih basah. Ia berdiri di sana, dikelilingi oleh ujung tombak yang tajam. Berhenti! Perintah itu datang dari prajurit yang berada tepat di depannya. Ujung tombaknya hanya berjarak beberapa sentimeter dari tenggorokan wanita itu. Iblis wanita itu tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan di atas kepala. Nafasnya terdengar berat dan tersendat, seolah paru-parunya berisi oleh asap belerang yang terlalu banyak. Aku tidak akan melawan. Suaranya terdengar lemah, hampir tertelan oleh deru angin malam. Si Jin berjalan menembus barisan prajuritnya. Ia berdiri tepat di depan wanita itu, menatap matanya dengan pandangan yang mencoba menembus kejujurannya. Ia memperhatikan detail fisik wanita tersebut, mencari tanda-tanda apakah itu adalah wujud penyamaran iblis tingkat tinggi atau bukan. Namun, aura yang dipancarkan wanita itu memang sangat redup dan tidak stabil. Siapa namamu? Si Jin melontarkan pertanyaan singkat dengan nada yang dingin. Wanita itu menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap Si Jin, lalu kembali menatap tanah di bawah kakinya yang tidak beralas. Namaku Margareta. Margareta, kau terlihat sangat familiar, tapi kau terlihat berbeda. Di atas bukit, Sabrani memincikan matanya. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengikat di bawah sana. Ia memegang gada Syudara dengan lebih erat, siap untuk melompat turun jika situasi berubah menjadi baku hantam yang tidak terkendali. Iblis wanita itu, tidak, ia seperti manusia. Analisis Sabrani terdengar melalui saluran komunikasi. Ia tidak percaya begitu saja pada penampilan yang nampak lemah. Di dunia mereka, kelemahan seringkali merupakan senjata yang paling sangat mematikan. Chang E
tidak melepaskan bidikannya. Ujung anak panahnya tetap tertuju pada titik di antara kedua mata Margareta. Ia bisa merasakan aliran energi yang aneh di sekitar tempat wanita itu ditemukan. Periksa lebih teliti, Jenderal Si. Suara Chang E terdengar jernih dan tajam, memberikan instruksi teknis yang diperlukan untuk memastikan keamanan. Si Jin mengangguk kecil. Ia tidak menyarungkan senjatanya, melainkan mengangkat ujung tombak membelah langit dan menancapkannya sedikit ke permukaan tanah tepat di depan kaki Margareta. Seketika, rangkaian batu spiritual di sepanjang bilah tombak menyala terang, memancarkan gelombang energi pemindai yang menyapu tubuh wanita tersebut. Aura iblisnya tidak stabil. Dia iblis, tapi juga manusia. Si Jin menyimpulkan hasil pemeriksaan instan tersebut. Energi yang keluar dari Margareta nampak pecah dan tidak memiliki struktur serangan yang terorganisir. Margareta menundukkan kepalanya lebih dalam, bahunya merosot, menunjukkan kepasrahan total. Ia nampak seperti seorang yang sudah kehilangan alasan untuk berjuang atau melarikan diri. Bahkan, ia tidak mengenali Si Jin, pendamping sahabatnya itu. Aku bukanlah siapa-siapa. Penjelasannya terdengar logis, mengingat kehancuran masif yang terjadi di medan pertempuran itu. Si Jin memberikan isyarat dengan kepalanya. Seorang prajurit senior segera maju dari arah belakang Margareta. Ia mengeluarkan seutas rantai yang terbuat dari energi cahaya murni. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mengikat kedua pergelangan tangan Margareta. Begitu segel energi itu terkunci, Margareta nampak sedikit meringis karena energi suci dari segel itu bereaksi dengan kulit iblisnya. Baiklah, kau akan dibawa ke dalam benteng. Semuanya, mundur! Prajurit itu menarik rantai tersebut, memaksa Margareta turun dari tumpukan mayat. Wanita itu tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Langkah kakinya terseret di atas lumpur, mengikuti tarikan prajurit yang telah membawanya. Si Jin menoleh kembali ke arah bukit di mana Sabrani dan Chang E berada. Ia mengangkat tombaknya sebagai tanda bahwa situasi terkendali untuk sementara waktu. Laporan diterima dengan anggukan kaku dari Sabrani. Pria besar itu masih belum menurunkan kewaspadaannya. Matanya terus menyisir area di belakang pasukan yang mulai berkumpul. Jangan lengah, semuanya bisa terjadi. Setelah ini, kita akan pergi ke benteng surga. Peringatan Sabrani itu diikuti dengan perubahan arah angin yang tiba-tiba. Udara yang semula dingin kini terasa semakin lembab dan berat. Pasukan pembantai bayangan mulai bergerak dalam formasi pengamanan, dengan Margareta berada di tengah-tengah lingkaran prajurit yang begitu kuat. Tiba-tiba, jauh dari luar garis penyisiran, di balik kabut yang menyelimuti sisa-sisa hutan di dekat tebing, muncul sebuah kilatan cahaya hitam yang sangat cepat. Cahaya itu membelah kegelapan sesaat sebelum menghilang di balik pepohonan yang hangus. Chang E adalah yang pertama melihatnya. Matanya yang tajam menyipit, dan dia segera menarik tali busurnya hingga maksimal, menciptakan suara dengungan energi yang sangat halus. Masih ada sesuatu di luar jangkauan. Apa yang kau lihat, Dewi Chang E? Aku tidak yakin, Tuan Sabrani. Si Jin merespon dengan cepat. Ia tidak menunggu perintah kedua. Ia mengangkat tombak membelah langit tinggi-tinggi ke udara, membiarkan cahayanya menjadi suar bagi seluruh pasukannya. Semua unit, tetap siaga! Pertahankan barisan! Seruannya memicu reaksi instan. Para prajurit yang tadinya mulai menurunkan senjata kini kembali dalam posisi tempur. Mereka menghantamkan pangkal senjata mereka ke tanah secara bersamaan sebagai bentuk konfirmasi kesiapan. Suara benturan logam itu bergema kuat di seluruh lembah, memantul ke dinding benteng surga. Getaran dari hentakan tersebut seolah menantang kegelapan yang mengintai di luar sana. Malam masih panjang, dan meski medan perang itu telah dipenuhi mayat, ancaman yang sebenarnya mungkin baru saja akan menampakkan diri dari balik bayangan alam kelabu yang tidak kunjung bergeser. Margareta mendongak sedikit, menatap ke arah kilatan cahaya hitam yang dilihat Chang E. Ada kilasan ketakutan di matanya yang merah meredup. Namun, ia tetap memilih untuk membisu di bawah penjagaan ketat para pembantai bayangan. Begitu Reta dibawa oleh para prajurit Si Jin, suasana di luar benteng surga yang tadinya hanya tegang berubah menjadi kondisi siaga penuh. Formasi pasukan pembantai bayangan yang semula mulai melonggar saat proses penyisiran langsung mengencang kembali dalam hitungan detik.
Langkah kaki para prajurit berhenti serempak, menciptakan suara dentum bot yang menghantam lumpur secara bersamaan. Ujung tombak, pedang, dan busur panah terangkat dengan presisi. Semuanya diarahkan ke satu titik pusat di mana Reta berdiri. Cahaya bulan yang menutupi awan kelabu jatuh sangat redup, namun cukup untuk menyingkap transformasi fisik yang mengerikan pada tubuh Reta. Sisik yang berwarna merah gelap menutupi bagian besar lengan hingga punggung tangannya. Di dahinya, 2 tonjolan tanduk kecil yang baru tumbuh terlihat merembes kulit. Masih menyisakan bekas luka kemerahan. Sorot matanya masih menyala samar dengan warna merah yang tidak stabil. Bergetar di antara kesadaran manusia dan insting iblis. Aura iblis yang melekat padanya terasa sangat pekat, membuat beberapa batu spiritual pelindung di sirah pasukan di sekelilingnya berdenyut lemah dengan cahaya biru sebagai respon otomatis terhadap ancaman energi negatif. Beberapa prajurit di barisan depan mundur setengah langkah secara taktis. Mereka tidak takut, melainkan sedang menyesuaikan jarak tempur agar senjata panjang mereka memiliki ruang ayun yang optimal. Medan di sekitar mereka masih sangat basah oleh darah hitam dan lumpur pekat, membuat posisi pijakan menjadi rawan tergelincir. Shijin yang berada beberapa langkah di depan segera menyadari perubahan tekanan energi di udara yang semakin memberat. Tangannya mengencang di gagang tombak pembelah langit. Urat-urat di lengannya menonjol keluar, tapi ia belum memberikan perintah untuk menyerang. 2 perwira bawahan Shijin, Liang Wei dan Horan, bergerak hampir bersamaan dengan koordinasi yang luar biasa. Liang Wei melompat dari posisinya di samping Margareta dengan gerakan akrobatik yang sangat cepat. Tubuhnya berputar di udara dan tombaknya melesat ke depan dengan sudut pandang yang sangat presisi. Ujung tombak Liang Wei berhenti tepat di depan tenggorokan Reta. Jaraknya hanya beberapa milimeter dari kulit pucat wanita itu. Di saat yang sama, Horan menyusul dari sisi kanan dengan langkah pendek yang sangat kuat. Pedang panjangnya berkilat singkat saat diayunkan ke posisi siap tebas, mengunci pergerakan bahu dan leher Reta dari arah berlawanan. Jangan bergerak, atau kepalamu akan menggelinding. Seorang prajurit dari barisan belakang melemparkan gulungan rantai peraknya yang telah diberi mantra penyenggel tingkat tinggi. Rantai itu kemudian melesat seperti ular, melilit pergelangan tangan dan kaki Reta dengan sangat cepat. Sentakan dari rantai tersebut sangat kuat hingga menarik tubuh Reta jatuh berlutut ke tanah dengan hentakan yang keras. Tanah berlumpur di bawah lutut Reta memercikkan segala arah. Rantai pengikat roh itu langsung memancarkan cahaya biru dingin yang sangat menyilaukan saat bersentuhan dengan energi iblis di tubuh Reta. Asap tipis yang berbau hangus langsung mengepul dari titik-titik sentuhan rantai dengan sisik merah di lengan Reta. Margareta menggeram pelan, sebuah suara yang terdengar lebih menyerupai binatang daripada manusia. Rahangnya mengeras hingga terdengar bunyi gesekan gigi, dan nafasnya menjadi terengah-engah karena rasa sakit dari rantai penyegel tersebut. Matanya menyapu sekeliling dengan cepat, menunjukkan bahwa refleks bertahan hidupnya masih bekerja dengan sangat aktif meskipun kondisi fisiknya sangat lemah dan kelelahan. Cepat, bawa seperti perintah jenderal. Jika melakukan tindakan yang mencurigakan, segera lumpuhkan dia. Perintah Liang Wei. Suaranya terdengar serak karena baru saja melewati pertempuran besar. Namun, nada bicaranya tetap penuh keyakinan dan otoritas. Para prajurit lain tidak tinggal diam. Mereka segera membentuk lingkaran rapat yang terdiri dari 3 lapis formasi. Lapisan pertama mengarahkan tombak ke arah depan. Lapisan kedua menyiapkan pedang di arah samping, dan para pemanah di lapisan paling belakang seolah menarik tali busur mereka hingga setengah tarikan, membidik organ vital Reta. Tidak ada celah terbuka sedikit pun. Setiap prajurit berdiri dengan jarak hitung yang sangat akurat, siap untuk menusuk dari berbagai arah jika terjadi satu saja gerakan yang dianggap mencurigakan. Rantai perak di pergelangan tangan Reta bergerak keras saat wanita itu mencoba menggeser sedikit lututnya untuk mencari posisi lebih nyaman. Cahaya biru dari rantai itu menyala lebih terang, memberikan sengatan energi suci yang membakar aura iblis. Asap kembali muncul dari kulitnya. Margareta meringis kesakitan, kepalanya menunduk dalam-dalam hingga rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya. Geraman di tenggorokannya perlahan berubah menjadi tarikan nafas yang tertahan, menahan rasa perih yang sangat luar biasa. Shijin melangkah maju dengan cepat. Sepatunya menghancurkan sisa-sisa tulang iblis di permukaan tanah.
tangannya terangkat tinggi, memberikan isyarat berhenti kepada para prajurit yang sudah siap melakukan eksekusi. Beberapa prajurit terdekat segera menahan gerakan lanjutan mereka, namun tetap mempertahankan ketegangan pada senjata masing-masing. Namun, sebelum Si Jin sempat mengeluarkan satu patah kata untuk menginterogasi tawanan lebih lanjut, sebuah suara lain memotong udara malam yang dingin dengan sangat tegas dan penuh emosi. Tidak, lepaskan dia. Suara itu datang dari arah kereta kuda kerajaan yang berada di belakang barisan pasukan. Pintu kereta yang terbuat dari kayu jati berlapis perak itu terbuka lebar dengan suara engsel yang berderit. Semua mata prajurit secara refleks beralih ke sumber suara. Rizka melangkah turun dari kereta dengan gerakan yang terburu-buru. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah yang berlumpur dan berdarah, ia tidak ragu sedikit pun untuk melangkah maju. Gaun sutra putihnya yang indah langsung ternodai oleh lumpur hitam. Namun, ia sama sekali tidak peduli. Wajah Rizka terlihat pucat dan nafasnya belum sepenuhnya stabil setelah melewati ketegangan perang. Namun, sorot matanya menunjukkan tekad yang sangat kuat. Mahkota kecil dari kristal bulan yang melingkari di kepalanya masih memancarkan cahaya lembut yang sangat tenang, sangat kontras dengan pemandangan mayat-mayat iblis yang berserakan di sekitarnya. Beberapa prajurit di barisan belakang yang belum mengenali situasi secara detail dan refleks sempat mengangkat senjata mereka ke arah kereta. Namun, Si Jin segera berteriak untuk mencegah kesalahan fatal. Turunkan senjata kalian segera! Para prajurit segera menundukkan senjata mereka. Rizka terus melangkah maju, melewati barisan prajurit secara otomatis, membuka jalan baginya seperti air yang terbelah. Matanya tidak berlari sedikit pun dari sosok wanita yang sedang berlutut dan terikat rantai di tengah lingkaran pasukan. Rita, benarkah ini kau? Apa yang terjadi denganmu? Margarita mengangkat kepalanya perlahan, sangat pelan, hingga rantai di lehernya bergemerincing. Saat tatapan mereka bertemu, sorot mata merah liar di mata Rita perlahan meredup, digantikan oleh kesadaran manusia yang penuh dengan kepedihan. Getaran di tubuh Rita terlihat sangat jelas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah, lalu jatuh membasahi sisik-sisik di pipinya sebelum akhirnya menetes ke tanah berlumpur. Suara Rita pecah saat ia mencoba berbicara. Suaranya terdengar sangat serak, dalam, dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Rizka, aku tidak tahu harus kemana lagi. Mendengar sedikit pengakuan itu, beberapa prajurit yang berada di dekat mereka saling pandang dengan ekspresi bingung. Liang Wei melirik ke arah Si Jin, mencari instruksi apakah prosedur penahanan tetap dilanjutkan atau tidak. Di sisi lain, Hauran masih tetap pada posisinya dengan pedang terhunus, meskipun tekanan pada ganggang senjatanya sedikit berkurang. Rizka terus melangkah lebih dekat hingga ia berdiri tepat di depan Rita yang masih terbelenggu. Ia menarik nafas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu menoleh ke arah Si Jin dengan pandangan memohon, namun tetap menjaga martabatnya. Si Jin, lepaskan dia sekarang. Si Jin tidak langsung menjawab. Ia menatap Rizka selama beberapa detik, mencoba menimbang resiko keamanan terhadap stabilitas emosional sang nona. Wajah sang jenderal tetap keras dan tidak terbaca. Namun, matanya dengan cepat membaca situasi di lapangan. Ia melihat bahwa aura iblis Rita tidak lagi menunjukkan niat menyerang secara agresif. Baik Nona, dipahami. Bongkar rantainya, sekarang! Siap! Si Jin tidak membawa waktu lagi dan segera memberikan isyarat tajam kepada gerakan tangan ke arah prajurit yang memegang kendali rantai penyegel. Prajurit itu segera merapalkan mantra pemutus. Cahaya biru pada rantai meredup secara instan. Kemudian, rantai retak dan jatuh ke tanah dengan suara logam yang berat. Terlepas sepenuhnya dari tubuh Rita, Liang Wei dan Hauran segera melangkah mundur beberapa langkah, memberikan ruang bagi Rizka. Namun, mereka tetap menjaga jarak tempur dan tangan mereka tidak pernah lepas dari gagang senjata. Rizka tidak menunggu lebih lama lagi. Ia beralih kecil ke arah sahabatnya tanpa memperdulikan lumpur yang mengotori lututnya. Ia berlutut di depan Rita. Kedua tangannya langsung bergerak merangkul tubuh Rita yang dingin dan kasar karena sisik. Rita sempat terkejut sesaat. Tubuhnya menegang karena tidak terbiasa dengan sentuhan manusia lagi. Namun perlahan tubuhnya melemah dan jatuh ke pelukan Rizka.
bahwa Reta bergetar hebat, menunjukkan pertahanan mentalnya yang sudah mulai runtuh. Nafas Reta terdengar tersengal-sengal di bawah Rizka, dan suara tangis yang tertahan mulai keluar tanpa bisa dicegah lagi. Suara isak tangis itu bergema di antara sunyinya medan perang, menciptakan suasana yang sangat mengharukan bagi siapapun yang mendengarnya. Melihat adegan itu, para prajurit di sekitar mereka mulai menurunkan senjata satu persatu. Ketegangan yang tadinya berada di puncak kini mulai mencair secara perlahan. Beberapa prajurit masih tetap berjaga dalam posisi berdiri tegak. Namun, ujung tombak dan pedang mereka tidak lagi diarahkan langsung ke arah dua wanita itu. Shijin berdiri tepat di belakang Rizka dengan posisi yang sangat strategis. Ia memastikan tubuhnya menutup celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh musuh dari arah belakang. Sementara matanya tetap menyapu seluruh perimeter medan perang dengan waspada. Di atas bukit kecil, Sabrani dan Chang'e tetap berdiri diam. Mereka memperhatikan kejadian di bawah sana dengan seksama tanpa mengeluarkan komentar apapun. Setelah beberapa saat berlalu, Rizka sedikit mengendurkan tubuhnya, namun tetap dalam posisi berlutut. Kedua tangannya memegang wajah Reta dengan lembut, mengabaikan tekstur kulit yang tidak lagi halus. Ia memeriksa dengan detail tanduk kecil di dahi Reta, sisik merah di pipi dan lengannya, serta mata yang masih menyisakan sedikit warna merah samar. Rizka berbisik dengan suara yang lembut, mencoba menenangkan jiwa sahabatnya. Ceritakan semuanya padaku, Reta. Apa yang telah terjadi padamu? Reta menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk bicara. Dadanya naik turun dengan tidak teratur, menunjukkan beban emosional yang sangat berat. Ia menoleh sejenak di sekelilingnya, menatap barisan prajurit yang masih menatapnya dengan curiga. Ia menatap medan perang yang masih mengeluarkan asap hitam, sebelum akhirnya kembali menatap mata Rizka yang penuh empati. Margareta kemudian mulai bicara. Suaranya rendah dan terdengar sangat datar, seolah-olah ia sedang menceritakan mimpi buruk yang tidak pernah ingin ia kembali. Ia menceritakan dengan singkat bahwa ia mengambil keputusan nekat untuk menyatu dengan iblis Mogu. Motivasi di balik tindakan berbahaya itu hanya satu. Saat ia mendengar kabar bahwa Wataru pergi bersama Yuda menuju dunia atas, nalurinya sebagai seorang ibu langsung bangkit. Ia merasa sangat tidak berdaya sebagai manusia biasa dan ingin memiliki kekuatan besar agar bisa menyusul dan melindungi anaknya di lingkungan yang berbahaya tersebut. Ia sempat yakin bahwa dengan menyatu dengan iblis Mogu, ia akan mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan. Namun, kenyataannya jauh dari harapannya. Reta menjelaskan bahwa ia keliru. Bukannya menjadi kuat, ia justru hanya berubah menjadi iblis rendahan yang kehilangan arah. Ia berakhir muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah sarang komandan iblis tepat sebelum serangan dimulai. Ketika perang besar pecah, ia terjebak di tengah kekacauan tersebut. Saat para iblis mulai terpukul mundur dan melarikan diri, Margareta tidak memiliki pilihan selain mengikuti rombongan tersebut karena secara fisik dan aura dirinya sudah dianggap sebagai bagian dari iblis. Penjelasan itu membuat suasana di sekitar mereka menjadi semakin berat. Beberapa prajurit di lingkaran terdalam nampak menahan nafas, tidak menyangka ada manusia yang senekat itu melakukan kontrak dengan iblis. Shijin sendiri tampak mengeraskan rahangnya, memahami tragedi yang dialami oleh wanita di depannya, namun tetap tidak bisa membenarkan tindakan yang membahayakan jiwa tersebut. Air mata Reta kembali mengalir deras, menciptakan jalur basah di pipinya yang bersisih. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan. Aku sudah menjadi seperti mereka. Aku takut tidak bisa kembali lagi. Rizka tidak membiarkan Reta tenggelam dalam keputusasaannya. Ia langsung memeluk Reta kembali dengan erat dari sebelumnya. Tangan Rizka menekan punggung Reta dengan kuat, mencoba menyalurkan kehangatan dan ketenangan untuk meredam getaran tubuh sahabatnya yang semakin menjadi-jadi. Sudahlah, semuanya akan baik-baik saja. Aku berjanji, Tori pasti bisa membantumu kembali seperti semula. Yang terpenting saat ini, kau selamat, Reta. Kita bisa mencari Wataru bersama-sama. Ujar Rizka dengan nada penuh keyakinan, mencoba memberikan harapan di tengah kegelapan medan perang itu. Margareta menatap wajah Rizka lebih lama.
mencari kejujuran di sana. Perlahan-lahan, nafas Reta mulai lebih teratur dan bahunya yang tegang mulai turun sedikit. Ketegangan pada otot wajah dan rahangnya mengendur, dan sebuah senyum kecil yang sangat kaku muncul di wajahnya. Senyuman itu terlihat sangat sulit dibentuk karena perubahan struktur di wajahnya. Namun, niat tulus di baliknya terlihat sangat jelas. Terima kasih, Rizka. Aku tahu aku salah. Melihat situasi yang sudah mulai terkendali, beberapa prajurit akhirnya diperintahkan oleh Shijin untuk menurunkan senjata mereka sepenuhnya. Lingkaran pertahanan yang tadinya sangat rapat kini berubah menjadi formasi lingkaran longgar yang lebih fokus pada penjagaan area luar. Namun Shijin tetap tidak bergerak dari posisi semula. Ia berdiri tegak seperti pilar baja. Satu tangannya tetap menggenggam tombak dan di tangan lainnya siap untuk memberikan perintah darurat kapanpun dibutuhkan. Angin malam kembali berhembus dengan kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Suhu di area terbuka tersebut turun dengan cepat, membuat api pada obor-obor biru milik prajurit bergetar hebat dan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di atas tanah. Tiba-tiba, dari arah sektor barat medan perang yang belum sepenuhnya disisir, terdengar suara retakan batu yang sangat keras. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang sangat berat sedang merayap atau menekan dinding tebing hingga hancur. Beberapa prajurit di garis depan refleks mengangkat kepala mereka, mencoba mencari sumber suara di tengah kegelapan yang pekat. Shijin tidak membuang waktu. Ia segera berbalik dan memberikan perintah dengan suara yang menggelegar ke seluruh area. Unit depan, periksa sektor barat. Siap. Suara langkah kaki yang berlari cepat segera memenuhi udara saat satu detasemen pasukan bergerak maju ke arah suara retakan tersebut dengan senjata terhunus. Rizka dan Margareta masih tetap berlutut di tanah yang kotor itu. Pelukan mereka belum terlepas, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang menjaga mereka tetap waras di tengah sisa-sisa pembantaian. Keheningan sesaat menyelimuti area tersebut, hanya diisi oleh suara desiran angin malam dan suara nafas berat dari prajurit yang masih berjaga di sekitar mereka. Tidak ada lagi yang bicara. Semua orang sedang bergelut dengan pikiran masing-masing tentang masa depan yang tidak pasti. Namun jauh di balik kegelapan yang semakin pekat di ujung cakrawala, sebuah tekanan energi asing yang sangat masif perlahan-lahan mulai meningkat. Energi itu terasa sangat berbeda dari energi biasa yang mereka hadapi sebelumnya. Energi tersebut bergerak dengan sangat halus, merayap di atas tanah seperti kabut, dan belum terdeteksi oleh indera perasa energi siapapun di tempat itu, bahkan oleh Shijin sekalipun. Ancaman yang sebenarnya belum benar-benar pergi dari pintu surga. Kehadiran Reta mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit, dan waktu yang dimiliki Reta untuk tetap berada dalam kesadaran manusianya mungkin jauh lebih singkat daripada yang mereka duga sebelumnya. Kegelapan malam itu seolah sedang mempersiapkan kejutan berikutnya yang bisa menghancurkan apapun yang tersisa dari kemenangan mereka. Malam yang tadinya hanya dipenuhi suara angin pelan dan bisikan laporan antara prajurit mendadak berubah menjadi sunyi total. Keheningan itu datang secara tiba-tiba, seolah-olah suara alam telah ditarik paksa dari udara. Tidak ada langkah kaki prajurit yang berpatroli, tidak ada lagi gesekan sirah logam yang biasanya terdengar ritmis. Bahkan nafas para prajurit elit pembantai bayangan seolah tertahan bersamaan di tenggorokan mereka. Kesunyian itu terasa sangat berat dan menekan gedang telinga, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Cahaya bulan yang sebelumnya sudah redup, kini terasa semakin suram dan kusam, tertutup oleh lapisan awan tebal yang bergerak perlahan namun pasti. Beberapa obor yang tertancap di tanah berlumpur bergoyang hebat, tertiup angin yang mendadak dingin. Nyalanya mengecil dan memudar, membuat bayangan-bayangan di sekitar medan perang nampak bergeser dengan pola yang tidak wajar dan mengerikan. Rizka dan Margareta masih berada dalam posisi berlutut di tengah lingkaran pasukan yang mengepung mereka. Rizka memeluk tubuh Reta dengan sangat erat. Satu tangannya berada di punggung untuk memberikan dukungan fisik, sementara tangan lainnya mengelus rambut sahabatnya yang sudah kusut dan kotor oleh tanah pertempuran. Nafas Reta masih ada, meskipun terdengar sangat pendek dan tidak teratur, berjuang melawan kerusakan internal pada paru-parunya. Senyuman kecil yang sangat rapuh masih terukir di bibirnya yang pucat, sebuah tanda terima kasih atas kehadiran Rizka di saat-saat terakhirnya. Untuk sesaat,
seluruh dunia seakan berhenti berputar di titik itu, melupakan fakta bahwa mereka berada di tengah ladang pembantaian. Para prajurit yang mengelilingi mereka secara perlahan menurunkan senjata hingga posisi setengah. Mereka nampak ragu dan bingung karena tidak ada perintah lanjutan dari Shi Jin. Beberapa saat kemudian, Margareta berdiri kaku beberapa langkah dari mereka. Matanya memandang pemandangan itu dengan campuran rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan yang nyata. Lalu, sesuatu bergerak di belakang barisan pasukan. Pergerakan itu bukanlah berupa langkah kaki yang berat, juga bukan aura energi yang meledak-ledak. Itu hanyalah sebuah perubahan tekanan udara yang sangat tipis dan halus. Perubahan itu terlalu tipis bagi prajurit biasa untuk menyadarinya tepat waktu. Namun, bagi mereka yang memiliki indera tempur tingkat tinggi, itu adalah sinyal kematian. Dua bayangan muncul di balik reruntuhan tebing hitam yang masih mengeluarkan sisa-sisa asap, sisa ledakan mantra sebelumnya. Sosok itu adalah Tang Yin dan Misael. Kaki mereka melangkah di atas tanah berlumpur tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Tidak ada percikan air lumpur, tidak ada gesekan kerikil. Tang Yin berjalan di posisi paling depan. Jubah hitam panjang yang ia kenakan bergerak mengikuti langkah kakinya yang mantap. Ujung jubah itu menyentuh tanah yang basah oleh genangan darah hitam. Di tangan kanannya, sebuah tombak pendek berbilah merah memantulkan cahaya bulan yang pucat, memberikan kesan haus darah. Aura dingin yang menusuk menyebar tipis di permukaan senjata itu, menurunkan suhu di sekitarnya secara drastis. Di belakangnya, Misael melangkah dengan raut wajah yang nampak sangat tegang. Kepalanya yang botak mengkilap memantulkan cahaya biru dari obor-obor prajurit. Matanya yang berwarna biru cerah bergerak dengan sangat cepat, mengamati situasi lingkaran pasukan Shi Jin. Misael sempat mengulurkan tangan, menyentuh bahu Tang Yin dari arah belakang, berusaha memberikan isyarat untuk menghentikan langkah rekannya tersebut. Tang Yin berhenti sejenak, menoleh sedikit ke arah Misael, lalu menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Misael akhirnya menarik tangannya kembali dengan raut wajah tidak puas dan penuh kekhawatiran. Tapi ia memilih tidak memaksa Tang Yin lebih jauh. Mereka sudah berada dalam jarak yang cukup dekat seorang prajurit di sisi luar lingkaran pertahanan dan menyadari kehadiran siluet asing tersebut. Hei, siapa di sana? Namun, teriakan peringatan itu datang terlambat. Tang Yin bergerak dengan satu dorongan energi singkat yang sangat eksplosif. Tanah di bawah kakinya retak dan amblas ke bawah. Tubuhnya melesat maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Jaraknya beberapa meter yang memisahkan mereka terpotong dalam sekejap. Pedang merah di tangannya segera dikeluarkan dan diayunkan dengan lintasan yang mematikan, bahkan sebelum sebagian besar prajurit pembanti bayangan sempat memutar badan mereka sepenuhnya. Bilah senjata itu bergerak lurus dengan presisi dan dilakukan tanpa ada keraguan sedikit pun di mata sang eksekutor. Ujung pedang itu menembus dada Reta tepat di titik jantungnya berada. Suara sobekan daging dan otot basah terdengar sangat jelas di tengah sunyinya malam. Segera diikuti oleh semburan darah hitam bercampur merah yang muncrat ke tanah dan mengenai tangan serta gaun putih Rizka. Reta tersentak keras karena hantaman tersebut. Tubuhnya menegang seketika seperti ditarik oleh kawat baja. Matanya terbuka lebar, membelalak, menatap langit yang kelabu. Nafasnya terhenti seketika. Tangannya mencengkeram lengan Rizka dengan kekuatan refleks terakhir yang ia miliki. Jari-jarinya menekan kulit Rizka dengan sangat keras sebelum perlahan-lahan kekuatannya memudar dan melemah. Rizka langsung membeku di tempat. Wajahnya nampak kosong selama sepersekian detik, seolah-olah otaknya menolak memproses kenyataan yang baru saja terjadi di depan matanya. Dunia di sekitarnya seakan menghilang, hanya menyisakan dirinya dan Reta yang baru saja ditusuk. Lalu, sebuah jeritan histeris keluar dari tenggorokannya, memecah kesunyian yang sangat menyayat hati. Tidak, Reta! Suara itu menghantam seluruh sudut medan perang, membawa emosi duka yang sangat mendalam. Beberapa prajurit di sekitar mereka tersentak kaget, hingga posisi senjata mereka goyah. Obor-obor di sekeliling bergoyang hebat, seakan merespon teriakan itu. Burung-burung spiritual yang bertengger di dalam pohon hangus di kejauhan langsung bertebangan menjauh. Semuanya akan mulai berubah. Semuanya tidak akan sama lagi. Terutama bagi Rizka, wanita yang lembut dan baik hati itu mungkin akan menjadi monster
hari itu juga